teman-teman, ada yang tahu pengertian leasing nggak? Leasing adalah sewa guna usaha, lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease. Selama jangka waktu tertentu, selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Selanjutnya, bagaimana dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem leasing ini? Yang pertama ada lessor, adalah perusahaan yang mempunyai modal untuk dipinjamkan kepada lessee. Yang selanjutnya itu lessee. Apa itu lessee? Lessee adalah pihak yang meminjam pada perusahaan atau kepada lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier yaitu pedagang yang menyediakan barang yang dipinjam oleh lessee. Yang keempat adalah asuransi, yaitu pihak atau perusahaan yang menjamin atau menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Yang berikutnya, lembaga pembiayaan menurut leasing dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti yang pertama, sewa guna usaha, yang kedua, modal ventura, yang ketiga, anjak piutang, yang keempat, pembiayaan konsumen, yang kelima, kartu kredit. Kemudian ada jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada independent leasing, di mana perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasingkan. Yang kedua yaitu ada captive leasure, yaitu perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang-barang milik mereka. Yang ketiga yaitu ada leasing broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasingkan. Sanksi-sanksi yang diberikan pihak lessor pada pihak lessee apabila lessee ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Yang pertama berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Kedua, jika teguran lisan tidak digubris maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang terakhir, yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lessee. Yang kedua, materi ini adalah anjak piutang. Anjak piutang adalah metode pembiayaan di mana perusahaan menjual piutang usahanya pada pihak ketiga atau disebut dengan perusahaan faktor, di mana untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat. Perusahaan faktor kemudian bertanggung jawab untuk menagih utang tersebut. Sedangkan kegiatan anjak piutang ada 4. Yang pertama ada pendanaan atau financing, yang kedua pengelolaan piutang atau administrasi piutang, yang ketiga ada penagihan piutang atau collection, yang keempat ada perlindungan risiko kredit atau credit protection. Untuk kegiatan yang pertama itu tugasnya memberikan pembiayaan kepada perusahaan berdasarkan piutang usaha. Sedangkan yang kedua berdasarkan administrasi, kegiatannya adalah mengelola administrasi dan pembukuan piutang perusahaan. Kegiatan yang ketiga yaitu collection adalah melakukan penagihan piutang dari pelanggan perusahaan. Sedangkan kegiatan yang terakhir adalah credit protection, yaitu memberikan jaminan terhadap risiko tidak tertagihnya piutang tersebut. Itu adalah kegiatan anjak piutang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 tahun 1988. Selanjutnya, menurut Bung Kasmir, tahun 2019, dalam bank dan lembaga keuangan lainnya, jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang meliputi antara lain jasa pembiayaan. Perusahaan anjak piutang memberikan pembiayaan kepada klien dengan membeli piutang dagang jangka pendek. Klien menerima dana lebih cepat, biasanya dalam bentuk presentasi dari nilai piutang. Selanjutnya yang kedua,
Jasa penagihan. Perusahaan anjak piutang bertanggung jawab untuk menagih piutang dari debitur, sehingga klien tidak perlu menerima penagihan secara langsung. Yang ketiga, jasa perlindungan risiko kredit. Dalam beberapa kasus, perusahaan anjak piutang menanggung risiko apabila debitur gagal membayar without resolvatory. Ini memberikan perlindungan kepada klien terhadap risiko kredit macet. Yang keempat, jasa administrasi penjualan. Perusahaan anjak piutang juga mengelola administrasi terkait penjualan kredit, termasuk pencatatan dan pengawasan pembayaran yang membantu klien fokus pada operasional bisnis lainnya. Pada intinya, layanan ini dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan likuiditas, efisiensi pengelolaan kredit, dan mengurangi resiko gagal bayar. Berikutnya, ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang, yaitu meliputi 1. Perusahaan atau klien, pihak yang menyerahkan piutang untuk mendapatkan pembiayaan atau layanan. Yang kedua, perusahaan anjak piutang, pihak yang membeli atau mengelola piutang dari perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu ada debitur atau customer, yaitu nasabah yang mempunyai utang kepada kreditur atau klien. Yang selanjutnya, keuntungan anjak piutang. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitor. Yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Yang selanjutnya, bagi kreditor atau klien, mengurangi resiko kerugian dengan tertargetnya piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Yang ketiga, bagi debitur, memberikan motivasi pada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.